Saya nggak bisa membayangkan, tapi kayaknya tepat sekali dengan apa yang saya ingin sampaikan. Ya, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang tertulis di kitab Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Nanti kita akan bolak-balik ke sini. Jadi kalau sudah buka jangan ditutup. Nanti kita akan bolak-balik ke sini. Kita akan bahas Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ya, saya bacakan saja biar cepat ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Oke, saya akan pakai firman Tuhan ini, kita akan bahas. Saya lihat ada yang sangat menarik tentang firman Tuhan ini, ada sesuatu tentang rahasia di dalamnya yang saya percaya kalau kita mengerti, ini akan membantu sekali dalam perjalanan hidup kita. Firman Tuhan di Ibrani ayat 1 ini menyebutkan, ya kalau tadi saudara baca, menyebutkan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ternyata di dalam hidup kita ini ada satu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perjalanan hidup kita ini digambarkan seperti perlombaan. Hari ini kita nyatai aja ya, kita mau membayangkan, ya biar gak bosan kita membayangkan. Ya, kita bayangkan sama-sama. Ya, ini perjalanan hidup kita ini digambarkan di firman Tuhan ini seperti sebuah perlombaan. Ya, perlombaan atau pertandingan. Saya membayangkan, kita bayangkan sama-sama ya. Saya membayangkan ini sebuah perlombaan atau pertandingan lari. Ya, ini bukan pertandingan tinju atau apa, ini pertandingan lari. Perjalanan hidup kita bukan pertandingan tinju ya. Tapi perjalanan hidup kita digambarkan seperti suatu perlombaan lari. Ya. Kenapa ya? Kalau namanya, siapa yang pernah ikut perlombaan lari di sini? Jangan ngomong, nggak boleh ngomong ya. Angkat tangan aja. Ya, yang pernah ikut perlombaan lari. Nggak semua ya. Karena waktu 17 Agustus ngapain lagi? Waktu kita kecil kan 17 Agustus kan lomba lari. Kalau kalian yang ikut makan kerupuk ya, perlombaan lari. Kalau kalian ikut perlombaan lari, ya selalu tuh perlombaan lari kan nggak mungkin dimulainya dari mana aja boleh ya. Selalu ada garis awalnya dan nanti ada garis akhirnya. Itu baru satu perlombaan ya. Kalau nggak ada garis akhirnya itu capek sekali. Ya kan lari itu namanya diuber-uber ya. Tapi kalau perlombaan itu pasti ada garis akhirnya. Kita bayangkan perlombaan kita ini awalnya dimulai ketika kita mulai percaya sama Yesus. Waktu kita mulai mengikuti Yesus, kita mulai dalam perlombaan ini. Dalam hidup kita semuanya jadi baru, katanya new creation. Kita akan mulai dalam perlombaan ini, ya. Dan perlombaan ini, saudara coba bayangkan ya, perlombaan ini kita nggak sedang bertanding dengan orang lain. Ya. Jadi kita nggak sedang adu lari sama orang lain. Ya. Oh, kita menang karena kita menang lebih cepat dari orang lain. No. Perlombaan ini kita tidak bertanding dengan orang lain. Kita tidak berkompetisi dengan orang lain. Ya, jadi kita saudara nggak perlu ngerasain, dalam perlombaan ini berarti saya mesti adu cepat, saya lebih cepat dari orang lain, atau saya mesti menang daripada orang lain. Enggak. Perlombaan ini dalam perjalanan hidup saudara, perlombaan ini saudara nggak kompetisi sama siapa-siapa. Saudara nggak kompetisi dengan orang-orang, saudara yang pasti tidak kompetisi dengan saudara seiman, apalagi kalau saudara seimannya di gereja, saudara tidak ada kompetisi. Ya, nggak ada kompetisi. Kemenangan saudara bukan karena orang-orang di gereja saudara kalah cepat sama saudara. Ya. Perlombaan saudara tidak berkompetisi dengan orang lain di gereja, jangan kompetisi. Ya, jangan berusaha bersaing di gereja. Di gereja ini semuanya sama. Semuanya hamba. Ya, mau yang gede, yang kecil, yang tinggi, yang pendek, semuanya ikutannya hamba. Ya. Coba dari saudara, siapa yang namanya hamba Tuhan? Ya. Kok cuma sedikit? Jadi saudara maksudnya mau apa? Kalau bukan hamba, maunya jadi apa? Teman main caturnya Tuhan? Kalian nggak dengerin baik-baik ya. Ini bisa jadi lama nih kalau kalian nggak dengerin baik-baik. Ya. Semua sebutannya hamba. Ya, semua sebutannya hamba. Jadi kalau saudara lihat saudara seiman saudara, teman-teman sepelayanan saudara, ada yang lagi ada masalah, ya, jadi jalannya agak lambat, saudara lebih cepat, saudara dipromosikan sepertinya lebih cepat, ya, saudara jangan pandang rendah mereka,
Ya. Jangan pandang rendah mereka, jangan menghakimi mereka. Ya. Bersimpati sama mereka, berusaha menolong mereka. Sebaliknya kalau saudara lihat ada orang yang jauh lebih cepat, dipromosikannya luar biasa. Ya, saudara juga nggak usah rendah diri. Karena setiap orang punya perlombaannya masing-masing. Saudara tidak bertanding dengan siapa-siapa. Jangan bersaing sama siapa-siapa. Saling membantu satu sama lain. Rasul Paulus berkata di Galatia 6:4 ayat 5. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya, setiap orang punya tanggung jawab akan hidupnya sendiri, akan perlombaannya sendiri. Kita nggak punya tanggung jawab untuk perlombaan orang lain. Perlombaan kita sendiri, perhatikan aja diri kita sendiri bagaimana. Jangan menghakimi orang lain, jangan ngiri sama orang lain, jangan mulai menjelekkan orang lain, perhatikan diri kita sendiri. Pastikan kita berlomba dengan baik. Dalam perlombaan ini, bagaimana cara menangnya? Cara menangnya adalah kalau kita menyelesaikan perlombaan ini dengan baik. Ya, kalau kita bisa menyelesaikan perlombaan ini atau pertandingan ini dengan baik, baru kita disebut sebagai pemenang. Bukan karena orang lain masuk, karena orang lain lebih lambat dari kita atau orang lain lebih cepat dari kita. No, kita jadi pemenang. Kita jadi pemenang kalau kita berhasil menyelesaikan perlombaan atau pertandingan kita ini dengan baik. Oke, perhatikan benar-benar ya, perhatikan benar-benar. Apa kriteria yang bisa disebut menyelesaikan perlombaan ini dengan baik? Tadi kata yang menang ya adalah yang menyelesaikan perlombaan dengan baik. Ya benar ya? Ya. Kriterianya apa? Apa sih yang bisa disebut bahwa kita tuh menyelesaikan perlombaan dengan baik? Kriterianya tuh apa? Ya kan? Apa yang bisa membuat kita tuh menyelesaikan bisa disebut bahwa kita sudah menyelesaikan dengan baik? Dan seperti pertandingan lainnya, biasanya kita akan nanya hadiahnya apa ya? Jangan-jangan bertanding capek-capek nggak ada hadiahnya loh. Ya kan? Hadiahnya apa sih? Gitu ya. Nah, saya mau buka sedikit rahasia dari hamba Tuhan yang sudah melewatinya dengan baik. Apa yang dia ngomong, apa yang dia dapatkan. Ya, Rasul Paulus di 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Dia memberitahukan seperti ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Perlombaanku aku akhiri dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Semua orang bisa jadi pemenang, bukan cuma saudara yang jadi pemenang. Semua orang yang menyelesaikan perlombaan dengan baik, mereka jadi pemenang. Ya, ya. Oke, ini nggak boleh ngomong sama sebelah-sebelah ya, ngomong dalam hati aja. Saya tidak bersaing sama orang lain di tempat ini. Amin. Saya tidak bersaing, saya tidak berkompetisi dengan semua orang di tempat ini. Ya, kita semua hamba Tuhan. Hamba Tuhan cuma punya satu desire. Hamba Tuhan tidak mencari pujian dari hamba-hamba yang lain. Ya, hamba Tuhan hanya merindukan pujian dari Tuannya. Ya, kalau Tuannya bilang bagus, itu yang dirindukan, bukan pujian-pujian dari orang lain. Kita nggak ada kompetisi sama orang lain. Kalau lihat ada yang lemah, bantu. Jangan dihakimi, jangan dijelek-jelekan, dibantu. Ya, supaya sama-sama kita bisa menyelesaikan dengan baik perlombaan ini. Ya. Oke, hadiahnya tadi nanya hadiah kan, ini kebiasaan orang Indonesia, belum apa-apa nanya hadiah dulu. Ya kan, hadiahnya ya. Hadiahnya untuk mereka yang berhasil menyelesaikan perlombaan ini dengan baik. Rasul Paulus bilang begini, tersedia bagi dia yang menyelesaikan perlombaan dengan baik mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Dan Tuhan bilang, dengan mahkota kebenaran kamu ikut dalam sukacitaku. Ya, Tuhan bilang kalau kalian berhasil selesai, kamu hamba yang baik. Kamu turut dalam sukacitaku. Kalau kita masuk dalam sukacitanya Tuhan, nggak ada lagi air mata, nggak ada lagi kesulitan, nggak ada lagi kesusahan. Setiap hari ada sukacita. Ada sukacita. Siapa yang mau seperti itu? Ya. Dunia ini kelihatan berat ya. Ya, kemarin saya ngobrol sama mama saya. Wah, tahun ini kayaknya berat sekali ya di Indonesia.
mulai tahun dengan banjir, ya kan? Berikutnya tambah pandemi, ya kan? Berikutnya tambah krisis ekonomi, berikutnya tambah pemecatan dan lain-lain. Berikutnya belum sampai Desember kemarin udah banjir lagi di Indonesia. Ya di Jakarta saya dengar ada yang banjir, tapi cepat ininya. Saya lagi mikir ini baru bulan September. Baru bulan September. Biasanya tuh musim-musim banjir di Jakarta tuh Desember Januari. Ya ini September aja udah mulai airnya mulai naik. Ya, mesti berdoa banyak sama Indonesia. Ya. Begitu banyak masalah kita di sini udah mulai mereda masalahnya, di sana sekarang sedang lagi naik masalahnya. Kita mesti berdoa buat itu. Ya. Jadi kalau dibilang tapi ada pengharapan buat mereka. Ada pengharapan buat kita sama. Ya. Tuhan bilang kalau kita selesaikan dengan baik, ya kita akan tinggalkan ini dunia yang penuh dengan segala masalah dan kita akan ikut dalam sukacitanya Tuhan. Amin. Saudara yang percaya katakan amin. Amin. Oke. Lalu bagaimana kriterianya apa? Tadi hadiahnya udah tahu. Kriterianya apa sih? Kalau kita bisa menyelesaikan dibilang bisa menyelesaikan perlombaan dengan baik, ya. Kalau Rasul Paulus bilang di 2 Timotius, ya kriteria untuk bisa dibilang menyelesaikan perlombaan dengan baik, itu dia bilang adalah aku telah memelihara iman. Kalau saudara bisa memelihara iman sampai nanti akhir, waktu kita bertemu dengan Yesus, ya bisa. Saudara dihitung bahwa saudara menyelesaikan pertandingan dalam hidup saudara dengan baik. Ya. Dan yang kedua, semua orang yang merindukan kedatangannya. Kalau sampai akhir nanti, saudara masih tetap merindukan Tuhan. Dengan kata lain, saudara mengasihi Tuhan sampai akhirnya nanti. Waktu nanti bertemu dengan Tuhan, itu saudara lagi di maksimumnya mengasihi Tuhan. Ya, bukan lagi loyo. Ya, bukan lagi loyo, tapi lagi maksimumnya merindukan Tuhan. Itu dibilang kita menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ya, saudara mau bisa memelihara iman sampai akhir dan bisa terus mengasihi Tuhan sampai akhir. Saudara mau? Ya. Tapi hati-hati ya, Yesus berkata begini. Di hari-hari akhir. Yesus berkata di hari-hari akhir. Ini di Matius 24 ayat 12-13. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi Yesus bilang, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita yang punya kasih yang tetap menyala-nyala sama Tuhan sampai kesudahannya, maka kita akan selamat. Tapi hati-hati, karena Yesus bilang di hari-hari akhir nanti banyak orang yang kasihnya menjadi dingin. Saya berdoa jemaat di Cornerstone Bahasa Indonesia Fellowship, saudara akan punya api roh yang menyala-nyala dan tidak akan dingin sampai akhir nanti. Ya, dan kasih saudara akan Tuhan akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Amin. Oke. Apa yang menyebabkan kita tidak dapat menyelesaikan perlombaan ini dengan baik? Perhatikan, ini perlombaan. Berarti ada hal-hal yang akan menjadi perintang kita. Ya. Ini bukan perlombaan yang mudah. Ini perlombaan yang banyak rintangannya. Ya. Banyak rintangannya. Karena ini juga bukan perlombaan yang pendek. Ini perlombaan yang panjang. Banyak rintangannya. Kita mesti perhatikan. Apa sih yang menyebabkan kita atau merintangi kita untuk gak bisa selesai dalam perlombaan hidup kita ini? Ibrani 12 ayat 1 yang tadi saudara sudah baca. Memberitahukan kita bahwa yang merintangi kita untuk menyelesaikan perlombaan kita dengan baik adalah, yang tadi saudara nggak boleh bersuara, yang menjadi merintangi kita adalah beban dan dosa. Yang tadi saudara baca, Ibrani 12 ayat 1. Ada beban dan dosa yang merintangi kita. Benar ya tulisannya? Ya, yang begitu merintangi kita. Ya, ini akan merintangi kita untuk bisa selesai dengan baik. Kita harus mengerti satu hal, musuh kita si iblis. Dia nggak mau kalau kita sampai menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Dia akan pakai segala hal untuk menyetop kita. Dia akan pakai bagaimana caranya kita sampai nggak menang kalau kita nggak sampai menyelesaikan dengan baik. Iblis akan berusaha sekuat tenaga dia untuk terus memprovokasi, mengintimidasi, menggoda,
berusaha untuk menjatuhkan semua dari kita dalam dosa. Ya, semua dalam dosa. Dan iblis juga akan berusaha sekuat tenaga menimpukan panah-panah api, pencobaan-pencobaan dalam hidup kita. Kehilangan, kesusahan, sakit penyakit, kegagalan, dan lain-lain. Yang membuat kita terpuruk. Yang membuat kita putus asa. Iblis akan berusaha dengan segala cara. Dosa dan beban. Dosa dan beban akan terus iblis taruh di depan perjalanan kita. Untuk merintangi kita sampai ke garis akhir kita. Lalu bagaimana kita bisa melewati rintangan-rintangan ini dengan baik, supaya kita bisa sampai menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Ini saudara masih ngebayangin kan ya? Kita lagi bertanding ya? Atau cuma saya doang yang ngebayangin? Saudara masih ngebayangin ya? Oke, gimana caranya? Gimana caranya? Ada perintah, kita udah tahu ada yang merintangi. Bagaimana caranya lolos dari segala jebakan-jebakan si iblis? Bagaimana caranya untuk tetap bisa menyelesaikan dengan baik? Ya. Ibrani 12 ayat 1 yang tadi saudara baca. Memberitahukan kita kunci untuk bisa berhasil. Firman Tuhan bilang, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau saudara mau bisa lewat dari ini, saudara harus berlomba dengan tekun. Saudara ngerti arti tekun ya? Kata tekun itu mungkin sama dengan tabah, mungkin sama dengan tahan. Kalau bahasa Inggrisnya, saudara baca versi bahasa Inggrisnya, dipakai kata endurance. Pernah dengar nggak kata endurance? Ya, kalau mau berhasil sampai garis akhir dengan baik, saudara harus punya endurance. Endurance itu apa? Daya tahan. Jadi pengikut Yesus jangan cengeng. Jadi pengikut Yesus jangan sedikit-sedikit jatuh. Jadi pengikut Yesus jangan sedikit-sedikit jadi nggak percaya sama Tuhan. Jadi pengikut Yesus jangan sedikit-sedikit jadi kecewa. Firman Tuhan bilang, kamu mau menyelesaikan dengan baik, kamu mesti tekun. Kamu mesti tabah. Kamu mesti punya daya tahan. Amen. Kalau orang udah sebut kata tekun, dimanapun saudara baca kata tekun, belajar dengan tekun, ini dengan bekerja dengan tekun. Tekun menunjukkan bahwa yang dikerjakan itu bukan sesuatu yang mudah. Tekun juga memperlihatkan bahwa sesuatu yang kita jalanin bukan sesuatu yang pendek. Ini bukan lari 100 meter yang kelihatan garis akhirnya. Ini lari maraton. Dan lari kita, perlombaan lari kita, ini lewatin tanah yang bergelombang. Ada naiknya, ada turunnya. Waktu dia turun, saudara cepat. Waktu dia naik, saudara ngos-ngosan. Ya. Saya nggak pernah ikut maraton, saya cuma ngebayangin. Kalau mau tahu maraton, tanya sama Pak Yugo. Ya, Pak Yugo yang sudah maraton. Ya. Tapi perjalanan kita, saudara akan perhatikan dalam hidup saudara. Ada waktunya, kita seperti mendaki luar biasa. Berat rasanya hidup kita. Ada waktunya, ada percepatan. Tuhan berikan berkat-berkat yang membuat kita jalan dengan cepat. Tapi ada waktunya kita akan ngos-ngosan sampai gak bisa berjalan lagi. Kaki ini berat rasanya. Ya. Dan ini bukan garis yang lurus, ini garis yang melingkung-lingkung. Itu perlombaan kita. Ya. Maka firman Tuhan di Ibrani bilang, berlomba dengan tekun. Berlomba dengan endurance, punya daya tahan, berlomba dengan tabah. Kalau namanya tabah, orang kalau dibilang tabah berarti ada sesuatu yang kurang enak, tapi saudara harus tabah, jangan nyerah, tabah. Amin. Amin. Saya ingin bagikan bagaimana kita bisa berlomba dengan tekun untuk melewati apa yang merintangi kita. Oke, tadi ada dua hal kan, beban dan dosa. Yang mengenai dosa, gak ada cara lain. Kalau saudara mau lewat dari itu, saudara mesti bertobat. Saudara mesti bertobat. Gak punya cara lain. Ya. Tapi hari ini saya lagi gak kepingin ngomong tentang dosa. Karena waktunya sangat singkat. Saya ingin ngomong yang tentang beban. Lain kali kalau kita ada waktu, kita bahas yang mengenai dosa. Tapi cuman ini pesan saya. Kalau saudara kepingin keluar dari dosa, hal yang pertama saudara harus miliki adalah saudara harus mau keluar dari dosa. Saudara harus bersedia keluar dari dosa. Saudara gak akan bisa keluar dari dosa kalau saudara sendiri gak mau keluar dari dosa. Gak peduli hamba Tuhan berdoa seberapa banyak buat saudara. Gak peduli teman-teman saudara dukung doa, berpuasa buat saudara. Selama saudara gak punya keinginan untuk keluar dari dosa, maka dosa itu akan terus nempel sama saudara. Perhatikan baik-baik. Itu pesan saya buat dosa. Tapi kayak hari ini kita kepingin ngomong lebih yang tentang beban. Karena ini banyak sekali orang-orang. Termasuk mungkin beberapa dari saudara ngalamin hidup saya penuh dengan beban.
Ingat, iblis juga menimpukan pencobaan demi pencobaan dalam hidup saudara. Dia taruh jebakan demi jebakan. Dia taruh sakit penyakit. Dia taruh musibah dalam hidup saudara. Dia tahu kesalahpahaman dalam hidup saudara. Yang membuat hidup saudara jadi susah. Yang membuat hidup saudara jadi susah. Ini yang saya perhatikan. Banyak orang yang masuk dalam musibah. Terkena sakit penyakit. Dan lain-lain. Musibah yang terus berjalan dengan lama. Yang gak gampang untuk lewatnya. Banyak orang yang kemudian dia jadi berasa dia sendiri. Ada dari saudara yang pernah berasa kayaknya kok aku sendiri ya. Gak ada orang lain yang bisa nolong aku. Gak ada orang lain yang bisa mengerti aku. Kayaknya aku berjuang sendirian. Aku ini lonely. Aku ini sendirian. Sepertinya gak ada orang lain yang bisa membantu aku. Ada gak yang pernah punya perasaan kayak gitu? Hebat ya Macin. Gak ada cuma satu. Luar biasa. Oke, sekarang saya khotbah sama kamu aja. Yang lain kayaknya tidak perlu khotbah ini. Ya. Ternyata perasaan seperti itu ternyata bukan milik kita doang. Ternyata hamba Tuhan pun, nabi-nabi pun, mereka pernah merasakan perasaan seperti ini waktu mereka sedang dicobai. Salah satu contohnya, Nabi Elia. Di 1 Raja-Raja 19:14, ketika Tuhan bertanya waktu dia diuber-uber dan terancam hidupnya oleh Isabel. Ya, kemudian dia pergi ke satu tempat yang Tuhan punya dan Tuhan tanya sama dia, kamu sedang apa hari ini? Lalu jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bayangkan waktu Nabi Elia ngomong seperti ini, dia lagi gak ngomong dengan penuh semangat. Dia bilang dia lagi komplain sama Tuhan. Tuhan, engkau tahu, aku ini bekerja sekuat-kuat, sekeras-kerasnya untuk engkau. Aku mau melayani engkau, tapi aku gak tahu kenapa musibah demi musibah terjadi padaku. Aku gak ngerti Tuhan. Aku gak ngerti Tuhan. Musuh-musuhku membunuh semua nabi-nabimu. Hanya aku sendirilah. Padahal bukan itu kenyataan. Tuhan bilang, masih ada 7.000 orang lagi yang tidak menyembah Baal. Kamu gak sendirian. Kamu gak sendirian. Tapi orang yang masuk dalam pencobaan dan pencobaan suka berasa, aku ini sendirian. Aku ini sendirian. Aku sendirian. Ya, orang mulai emosional. Orang mulai hatinya broken. Karena mereka berasa, aku ini sendirian. Gak ada orang yang bisa mengerti. Orang hanya bisa menjelek-jelekan aku. Orang hanya bisa menghakimi aku. Aku ini sendirian. Gak ada satupun yang mensupport aku. Kalau itu saudara, saya mau bilang sama saudara. Saudara, pengikut Yesus. Tidak pernah sekalipun saudara sendirian. Gak pernah sekalipun saudara sendirian. Ya. Tuhan Yesus berjanji. Dia tidak akan meninggalkan kamu. Atau dia tidak akan meninggalkan kita. Sebagai yatim piatu. Baca di Yohanes 14:18. Yesus berjanji dia gak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia berjanji dia akan minta kepada Bapaknya, dan Bapaknya akan memberikan kepada kita seorang penolong. Dan ini yang bilang, seorang penolong yang lain, supaya penolong yang lain ini menyertai kita selama-lamanya. Saudara yang mengikuti Tuhan Yesus, saudara tidak akan pernah sendirian. Saudara boleh merasa sendirian, tapi Tuhan Yesus berjanji, engkau gak akan pernah sendirian. Roh Kudus akan mengikuti engkau selama-lama. Itu janji Tuhan. Kalau janji Tuhan, ya dan amin. Roh Kudus diberikan tugas sama Yesus, ikuti anak-anakku selama-lamanya. Selama-lama, gak pernah sendirian. Gak pernah sendirian. Kemudian kita balik ke Ibrani 12:1 juga memberitahukan bahwa kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita punya banyak saksi. Siapa ini? Orang-orang kudus yang sudah mendahului kita. Orang-orang kudus yang sudah melewati perlombaan mereka. Mereka punya banyak nasihat untuk menguatkan kita. Coba bayangkan satu pertandingan maraton. Ya, biasa kalau saya lihat di TV ya, kalau orang pertandingan lari, itu di samping-sampingnya tuh ada orang-orang, mungkin keluarganya, temannya, para pendukungnya yang berusaha to cheer them up, berusaha untuk menyemangati mereka. Ya, mungkin dia lihat ini orang larinya sudah capek, sudah lama, ayo kamu bisa. Ya, pernah lihat nggak di TV kalau orang lari? Ya, tanpa saudara mungkin nggak sadari.
Di sekitar kita, yang mengelilingi kita, banyak saksi-saksi, banyak orang-orang kudus yang siap untuk memberikan semangat buat kita. Kalau saja kita berusaha untuk mendengarkan yang benar. Memang orang yang sedang dalam pencobaan, senangnya tuh dengar hal-hal yang jelek. Hal-hal yang negatif, itu udah kebiasaan. Tapi firman Tuhan bilang, banyak saksi-saksi yang akan mendukung engkau. Kamu perlu mendengar yang baik. Minta sama Roh Kudus yang selalu ada sama kita. Roh Kudus, bukakan telinga, bukakan hatiku, supaya aku jangan dengar hal-hal yang negatif saja. Aku mau dengar hal-hal yang positif. Maka Roh Kudus akan mulai membuka. Saudara yang lagi takut, saudara yang lagi takut, ya, saudara akan mulai mendengar waktu kita sedang lemah, waktu kita sedang mungkin sakit, ya, kita mulai lemah, kita mulai takut, dan kita akan minta sama Roh Kudus, tolong Roh Kudus hibur aku. Dan Roh Kudus akan bukakan telinga saudara, bukakan hati saudara, dengar nasihatnya. Misalnya ya, dengar nasihatnya Raja Daud. Raja Daud bilang begitu, Tuhan adalah gembalamu. Pada waktu kita lagi sedih, pada waktu lagi kita sendirian, Raja Daud bilang, Tuhan adalah gembalamu. Kamu gak akan kekurangan. Ya. Dan sekalipun kamu berjalan dalam lembah kekelaman, kamu tidak perlu takut bahaya. Sebab Tuhan besertamu, gadanya dan tongkatnya itu akan menghibur engkau. Pernah dengar Raja Daud ngomong seperti itu? Mulai ngerti sekarang berapa banyak saksi yang akan berbicara sama saudara. Saudara lagi ngalamin musibah. Ada dari saudara mungkin hari ini ada ngalamin musibah. Sudah nggak ngerti, saudara bingung, kenapa aku nggak berasa melakukan kesalahan apa-apa, tapi kok musibah datang, musibah ini datang, belum ini selesai datang lagi musibah berikutnya, kok ada lagi musibah, kenapa Tuhan, aku bingung, frustasi, putus asa. Minta sama Roh Kudus, Roh Kudus bukakan telingaku supaya aku mengerti. Maka Roh Kudus akan bukakan telinganya, dan saudara akan mulai dengar nasihat dari Nabi Yeremia. Ya. Dia bilang, Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangannya untuk kamu. Ya. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan mengenai kamu. Tuhan punya rancangan-rancangan mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yang di mata kita kelihatannya kecelakaan. Diberikan pencobaan kelihatan kecelakaan. Tapi saudara tahu, kalau Tuhan bisa memutar kecelakaan jadi sukacita yang luar biasa. Saudara tahu, kalau rencana jahat si iblis bisa ditulis sama Tuhan, jadi kebaikan buat saudara. Tuhan bilang, aku tahu rencana-rencanaku. Aku tahu rencana-rencanaku. Dan bukan rencana kecelakaan. Rancanganku akan membawakan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Pencobaan-pencobaan yang berat juga seringkali membuat bingung, frustasi, putus asa, ya, dan membuat kita kurang percaya pada Tuhan. Iblis ingin terus menjatuhkan pencobaan supaya saudara kasihnya jadi dingin dan saudara mulai menjauhi Tuhan. Seringkali pencobaan ini membuat api roh di hidup kita padam, ya, kasih kita jadi dingin sama Tuhan. Di Ibrani 12 ayat 2, firman Tuhan memberitahukan kita bagaimana kita bisa berlomba dengan tekun. Bagaimana sih kalau kita mau berlomba dengan tekun? Tadi katanya kuncinya berlomba dengan tekun. Bagaimana caranya berlomba dengan tekun? Ya kan? Caranya gini, dengan mata yang tertuju kepada, jangan liatin dunia kalau lagi ada masalah. Kalau lagi dalam masalah, jangan lari ke Facebook. Facebook tidak bisa memberikan kamu nasihat. Facebook hanya memberikan apa yang kamu kepingin dengar. Aduh, sampai jatuh. Jangan lari ke Instagram. Amin. Jangan buka Twitter, terus komen yang enggak. Matanya mesti tertujunya ke Yesus yang memimpin kita dalam iman. Facebook memimpin kita dalam emosi. Instagram memimpin kita dalam jealousy. Kasihan juga itu dua perusahaan saya ngomongin terus. Ya. Tapi kalau matanya menuju sama Yesus, ya, matanya Yesus memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada
kesempurnaan. Bagaimana cara mata kita tertuju? Apa sih maksudnya mata kita tertuju? Begini, kalau mau matanya tertuju sama Tuhan, melewati dengan baik, kita mulai harus memandang dengan cara Tuhan memandang, jangan dengan cara manusia memandang. Ya. Makanya kalau mau cari pertolongan, datang sama Tuhan, jangan datang sama dukun. Ya, di sini nggak ada yang datang sama dukun. Ya, nah, di sana di Indonesia banyak ya. Kalau ada masalah datang sama dukun, salah. Datang sama Tuhan. Datangi sama Tuhan. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya. Kalau orang di dunia ini begitu masuk dalam pencobaan, masuk dalam musibah, mereka bilang apa? Udah sial banget sih gua. Benar. Tapi firman Tuhan bilang, rubah cara pandang engkau. Rubah cara pandangnya. Kalau masuk dalam pencobaan, jangan bilang sial. Matanya tertuju sama Yesus. Anggap satu kebahagiaan. Ya, kenapa? Yesus itu menjaga hidup kalian. Tapi kadang-kadang dia akan mengizinkan 1-2 hal terjadi dalam hidup kita. Bukan karena dia membenci kita, bukan karena dia mau menghukum kita, tapi firman Tuhan bilang begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kamu mau berlomba dengan tekun. Kamu mau bisa tekun dalam perlombaanmu. Imanmu mesti diuji, didewasakan, dilatih, ditrain. Ujian-ujian ini tidak akan mencelakakan kamu, tapi akan membesarkan imanmu. Ya, membesarkan imanmu. Dan ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Nabi Yesaya juga memberikan petunjuk begini. Orang-orang yang matanya tertuju sama Tuhan. Orang-orang yang matanya selalu tertuju. Lagi senang tertuju sama Tuhan. Lagi susah tertuju sama Tuhan. Benar? Lagi senang tertuju sama Tuhan. Lagi susah tertuju sama Tuhan. Dan Nabi Yesaya bilang begini. Orang-orang seperti ini yang menanti-nantikan Tuhan, yang matanya terus tertuju sama Tuhan, ya, akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara, rubah cara pandang. Rubah cara pandang. Kalau kena musibah, jangan buru-buru nangis. Ya nangis sedikit boleh lah, gak apa-apa. Ya. Tapi jangan terus terpuruk, putus asa, jadi gak mau ke gereja. Apa sih contohnya orang-orang yang kasihnya dingin? Orang-orang yang sudah malas untuk ke gereja. Orang-orang yang sudah malas dengar firman Tuhan ini udah malas. Orang-orang yang begitu masuk puji-pujian rasanya bosan, enaknya dengar lagu dunia, enaknya dengar lagu dangdut ya, apalagi kalau lagi sedih gitu ya, enaknya dengar lagu dangdut. Oh, aku yang sendiri saja, gitu ya. Ya, wah itu kalau dengar lagu dangdut yang tadinya sedih jadi bisa putus asa. Nah, kalau lagi sedih dengerin lagu Kristen, dengerin lagu yang puji-pujian, yang berkata kamu gak pernah sendiri, gak pernah sekalipun Tuhan akan menyia-nyiakan engkau. Maka imanmu akan mulai bangkit. Imanmu akan mulai bangkit. Kita punya Allah yang luar biasa. Imanmu akan mulai bangkit. Saya tutup dengan ini. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita berlomba dengan tekun. Dengan kata lain, ini perjalanan yang panjang. Ya, berusaha dengan sekuat tenaga. Dengerin apa, baca lagi di rumah Ibrani. Ya, baca lagi. Kenapa? Karena kita harus pelihara iman kita dengan baik sampai akhir nanti. Ya, sampai akhir nanti. Jangan sampai iblis berhasil mencuri sukacita dan membuat kasih kita menjadi dingin sama Tuhan. Adalah sesuatu yang sangat menyedihkan waktu nanti Yesus bertemu dengan saudara, saudara tidak mengasihi dia lagi. Pelihara iman dengan baik sampai akhir. Kasih saudara berapi-api dalam Tuhan. Amin. Mudah-mudahan firman-firman Tuhan ini menguatkan saudara.
Kalau saudara yang sedang ada masalah dan lain-lain, mudah-mudahan firman Tuhan ini saudara ingat, saudara catat, saudara baca lagi. Firman Tuhan waktu dibaca, dia akan menguatkan. Roh Kudus yang gak pernah meninggalkan saudara akan terus memberitahu tentang saudara. Maka nanti akan dibuka sama Roh Kudus semua nasihat-nasihat dari orang-orang yang sudah mendahului kita. Bagaimana caranya bertahan. Amin. Kita gak punya waktu banyak. Jadi saya cuma kasih 1-2 example. Tapi kalau saudara datang sama Roh Kudus bisa berikan example demi example. Roh Kudus bisa bukakan telinga saudara, hati saudara untuk mendengarkan. Bukan cuma Raja Daud, bukan cuma Nabi Yeremia, bukan cuma Nabi Yesaya. Dia bisa memberikan apa yang Nabi Daniel katakan. Dia bisa memberitahukan apa yang orang-orang kudus yang lain katakan. Dan saudara akan dikuatkan. Amin. Saya ingin berdoa bagi saudara. Tutup mata saudara, saya ingin berdoa buat semuanya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, hari ini ya Tuhan, aku telah selesai menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Tuhan, Kau tutup bungkus kata-kata-Mu ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, Kau berikan kepada mereka yang membutuhkan, tertanam di hati mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, terus ya Tuhan, Roh Kudus, aku sudah selesai bicara, tapi Roh Kudus Engkau terus berbicara, terus berbicara, terus berbicara. Terus semangati anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mereka yang sedang berasa seperti sendiri, seperti kesepian, Tuhan terus ingatkan di telinga mereka, mereka tidak pernah sendiri, karena Engkau gak pernah meninggalkan mereka, gak sekalipun, waktu mereka berdosa pun, Engkau selalu ada pada mereka. Engkau gak pernah meninggalkan, Engkau berjanji Roh Kudus akan ada bersama kami, sampai selama-lamanya, dan yes and amen akan terjadi, Roh Kudus akan ada selalu bersama selama-lamanya. Dan Tuhan, biar Kau ajar lewat firman-firman-Mu Tuhan, bagaimana anak-anak-Mu di tempat ini melewati rintangan demi rintangan, masalah demi masalah, segala hal ya Tuhan. Tapi mereka akan berhasil melewatinya dengan memelihara iman mereka dengan baik ya Tuhan. Dan ya Tuhan, sampai akhirnya nanti kasih mereka akan terus menyala-nyala untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Gak ada satupun yang bisa menggantikan posisi-Mu ya Tuhan di dalam hidup mereka ya Tuhan. You are the center of our life, Jesus. You are our Savior. You are our God. You lead our way ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.